Lebih baik uang itu didonasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Pengacara Farhad Abbas turun gunung untuk membantu Pak Agus yang menjadi korban penyiraman air keras. Namun di sini ya kata-katanya Pak Agus tuh kok aneh ya, dibilang Teh Nopi itu jahat, kejam, bahkan dibilangnya lebih baik uang donasi itu diberikan aja kepada Teh Nopi, bukan saya yang sakit tapi dia yang sakit. Sebenarnya Teh Nopi itu udah bener loh, udah bagus sekali ya kan. Dia udah membantu untuk mencarikan donasi ya, mengatur bagaimana caranya agar donasi itu tepat. Ya sebagai Pak Agus, sebagai korban dari penyiraman air keras itu kan harusnya diobatin, nah mentalnya, psikisnya ya kan. Nah keadaan yang sekarang itu bukan harus pesimis, kalau dibilang mata nggak bisa lagi melihat harus pesimis gitu ya kan. Harusnya oh ya ini uang ada, kita harus coba lagi cari tempat yang terbaik. Nah harusnya seperti itu. Nah ini yang disarankan sama Teh Nopi itu udah bener loh, tapi kok aneh ya. Pak Agus juga nih kan. Bukan saya malah nggak tahu apa-apa. Iya, Di awalnya mati ya. Bukan 100 juta, nggak tahu apa-apa, tapi 98 juta. Masih bilang nggak tahu apa-apa. Ibu ini lucu ya. Kok bisa bilang nggak tahu apa-apa ya ibu ya? Jelas-jelas ibu bayar rumah, itu uang dari donasi ya untuk pengobatan mata Agus. Tapi ibu bilang nggak tahu apa-apa. Ya, emang hantu bu, hantu yang bayar rumah ibu, ya. Pak, kejam banget. Pertama harga diri saya. Gini ya Gus, jangan salah tangkap ya. Bedakan arti kata donasi dan sedekah. Kamu tahu kamu kenapa bisa dapat uang yang dikumpulkan Teh Nopi itu karena kejadian kecelakaan di mana masyarakat yang hatinya terketuk untuk membantu kamu itu untuk perobatan kamu. Untuk kamu berobat untuk kesembuhan kamu. Bukan mereka sedekah karena lu miskin, bukan untuk bayarin hutang elu, bukan buat foya-foya. Tahu kan amanah yang tujuan awalnya untuk apa? Untuk penyembuhan kamu. Bedain arti kata donasi dan sedekah. Ya, kalau kamu nggak ada kejadian kecelakaan seperti ini juga, gak bakal ada orang yang donasi sama kamu. Kalau gitu, donasi aja sama orang-orang miskin tuh. Banyak orang yang gak punya rumah di pinggir-pinggir jalan. Kamu bilang Teh Nopi kejam, jahat. Ya itu salah di kamu, keluarga kamu. Kenapa kamu bohong, menyalahgunakan sesuatu uang yang bertujuan awalnya apa? Ya emang sih itu hak kamu katanya. Tapi ini juga hak untuk masyarakat yang sudah memberikan donasinya untuk kamu. Mereka juga memiliki hak untuk memberi pilihan uang itu untuk apa. Kalau gitu enak banget. Gue juga banyak utang nih, KPR, kreditan. Minta aja donasi. Kita yang tadinya tersentuh dengan cerita kamu malah jadi kayak apa ya, ilfil gitu. Mulut kamu terlalu berbelit-belit. Mungkin Teh Nopi juga bisa ngerti kalau awalnya kamu bilang untuk apa. Ya emang gak salah pakai BPJS, tapi kan kamu punya uang. Masyarakat sudah memberikan uang sama kamu, uang besar. Kita ikhlas misalnya, orang-orang yang donasi itu pasti ikhlas kalau uangnya habis bener untuk perobatan kamu. Ayo mau ke luar negeri kemana, dimana kamu bisa sembuh. Salim, korban penyiraman air keras tampaknya akan melawan Pratiwi Novianti terkait polemik donasi. Farhad Abbas pun ikut membela Agus. Sikap Agus ini tampaknya akan menjadi babak baru polemik donasi yang sebelumnya dipersoalkan oleh YouTuber Pratiwi Novianti pada sebelumnya. Tak hanya itu, persoalan donasi ini pun kian berbuntut panjang. Tatkala pengacara Farhad Abbas ikut membela Agus Salim, istri dan keluarganya. Sikap Agus Salim ini terlihat setelah uang donasi yang ada di rekeningnya diserahkan ke Yayasan Pratiwi Novianti. Jadi bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Itu didonasikan aja buat dia yang sakit, bukan saya yang sakit. Jahat sekali no. Oke guys ya, gue jadi di sini sedikit tertarik ya, bukan mau pansos atau gimana juga ya kan. Di sini gue nggak tahu nih
sebelumnya gue izin dulu sama yang punya video atas nama akun Farhad Abbas TikTok untuk nge-state sini ya. Gue jadi sedikit tertarik nih dengan cerita ini. Bukan mau pansos atau gimana, tapi ya kan, kalau dipikir-pikir ya kan, ini ada dua kemungkinan kalau menurut saya pribadi. Yang pertama, Bang Farhad Abbas ini mau ngetes nih bagaimana kelakuan si Agus sebenarnya, ya kan. Nah, yang kedua mungkin mencari sensasi lagi gitu loh. Karena kan kalau dipikir-pikir itu sekarang itu kayak air susu dibalas dengan air tuba. Kayak kita udah berbuat baik sama orang, terus tiba-tiba orang itu nggak ada ucapan terima kasih atau merasa besar kepala. Mungkin karena berita dia rame, dia berpikir bakal banyak yang ngedukung dia gitu loh. Atau mungkin dia berpikir kayak, gue bisa jadi artis nih dengan saat ini gitu loh. Jadi memanfaatkan situasi. Kita juga nggak tahu, itu hanya opini aku ya. Terus mungkin ya kan di sini ya, atau dengan persepsi dengan adanya podcast yang lagi rame, terus dengan banyaknya nominal yang masuk ya, nominal bantuan yang masuk, atau mungkin ada harus dapat sekian persen lah dari jumlah donasi tersebut. Kita nggak tahu, itu kan hanya perspektif saya. Sebelumnya saya mohon maaf gitu loh kan. Jadi menurut kalian nih teman-teman, apa yang terjadi dalam situasi ini gitu loh? Kayak dengan situasi yang lagi viral ini, menurut kalian seperti apa? Apakah kalian jadi berpikiran, oh ternyata kalian tahu penyebab anak trading nyiram Agus gitu ya kan? Atau kalian punya pemikiran tersendiri? Coba deh komen di bawah. Menurut kalian ini dengan terjadi huru-hara ini, kalian itu berada di pihak mana dan apa kesimpulan kalian? Terima kasih, ditunggu komen-komennya teman-teman. Selanjutnya, Agus Salim dan keluarganya tak jujur mengenai jumlah uang donasi yang telah terkumpul. Sebagian uang donasi juga diduga telah digunakan sebaik-baiknya untuk pengobatan Agus. Kini, setelah diributkan dan uang donasi dikembalikan dikelola yayasan, Agus Salim tampaknya hendak melawan Putri Pratiwi Novianti. Diduga kuat Agus Salim melalui Farhad Abbas akan melaporkan Pratiwi Novianti ke pihak yang berwajib. Hal ini terlihat dari percakapan keduanya. Farhad Abbas sempat bertanya kepada Agus Salim siapa yang akan dihajarnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ceritanya bener gak? Oh salah, Agus disiram air keras, terus akhirnya ada donasi 1,5 M. Kok donasi buat warisan? Apa urusannya donasi buat warisan sama disiram air keras? Ini dibagi-bagi ke saudara, tapi dia udah disiram air keras sama siapa? Dia disiram air kerasnya. Donasi berobat malah buat bayar utang, ya udah siram lagi aja pakai air keras. Jangan deh, ntar dosa. Jangan, ntar lu dapat karma, nggak boleh. Siram lagi aja pakai air tai. Jangan nggak boleh, salah gua dosa lu siram tuh pakai air comberan, air apa tuh rame-rame lu datengin tuh lu siram sono. Gua terlalu lancar mulut gua, nggak boleh gitu, nggak boleh kita dosa, nggak boleh. Biarin lah itu, namanya kan kita ya kalau misalnya orang ya kita kasih sanksi sosial aja. Kan namanya orang nih, orang kan udah berniat ngumpulin duit donasi buat bantuan, ya udah yang udah pada transfer, yang udah pada ngasih duit kan lu tujuannya buat ngasih bantuan, tetap aja lu dapet hikmahnya walaupun dimanfaatinnya sama dia tuh kurang ajar. Ya lu siram lagi pakai air teh kebo kek, teh apa kek, teh kotok, semua lu siram tuh, lu kumpulin jadi satu. Dan terakhir, Farhad Abbas menegaskan jika sosok harus dilaporkan orang yang telah merusak keluarga Agus. Yang merusak keluarga kamu dan mempermalukan kamu itu siapa? Yang paling penting, tanya Farhad Abbas. Novi, itu bukti-bukti sudah banyak tersebar di media sosial, jawab Agus Salim tegas. Farhad Abbas menyebut jika dana yang kini masuk ke yayasan dinilai ilegal. Itu pidana, ucap Farhad Abbas. Mendengar hal tersebut, Agus Salim menyebut ketika pertama dapat donasi dari yayasan 23 juta.
Uang tersebut bertambah setelah Pratiwi Novianti memajang nomor rekening Agus di Instagram story-nya. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudahan TV, pamit, sampai jumpa.